Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, masih kembali di Bernur TVRI Bengkulu, Ruang Seni dan Budaya TVRI Bengkulu, dan masih bersama saya Khairul Fahmi tentunya untuk edisi Kamis 12 Oktober 2023 dengan tema kita sore hari ini Teater Pelajar dan juga Remaja Bengkulu dengan dua orang narasumber. Yang pertama ada Bang Denis Kurniawan selaku pembina UKM Teater Bengkulu dan juga ada Bang Rizky Muhammad selaku seniman. Kita berbincang lagi dengan Bang Rizky dulu nih. Tadi udah Bang Denis tentunya, sekarang Bang Rizky lagi nih untuk mendalami satu peran itu berapa lama sih waktunya yang pas banget, close banget dan dapat banget feel-nya gitu. Oke. Kalau untuk mendalami sebuah peran, saya bicara tentang proses teaternya dulu. Maksimal proses penggarapan teater tuh 4 sampai 6 bulan. Lama ya? Ya, itu idealnya. Idealnya sampai dia jadi benar-benar pertunjukan yang oke lah, layak bisa dibungkus lah ya. Yes. Nah, selama itu juga proses pencarian keaktoran itu dilakukan gitu oleh seorang aktor. Jadi ketika dia sudah dipilih atau melalui casting ataupun dia mengajukan diri sebagai aktor, dari mulai dia terpilih itu sudah mulai harus mengembangkan bagaimana peran itu berkembang sampai dengan pas pertunjukan gitu. Artinya range waktunya bisa dibilang mengikuti sama dengan bagaimana sutradara menggarap pertunjukan itu. Perkembangan aktor tuh setiap hari harus berkembang, setiap hari harus berkembang. Di dalam pertunjukan teater pun ada yang namanya stage manager, dia yang mengatur bagaimana aktor kapan harus hafal. Itu kan diatur. Artinya oke, minggu pertama di bulan ini kita reading, minggu kedua di bulan ini kita reading, minggu ketiga kita sudah lepas naskah. Oke, sudah lepas naskah. Minggu keempat kita pendalaman peran. Artinya peran semakin kita dalami, observasinya semakin ditambah. Lalu bagaimana bulan kedepannya? Oke, aktor tidak boleh lagi ada yang namanya membaca naskah atau apa. Membaca naskah boleh, tapi sekedar hanya mengingat gitu ya, mengingat tapi tidak latihan membawa naskah gitu. Artinya sudah dilepas gitu. Oke, jadi harus hafal ya. Harus hafal. Ya, proses pencarian karakter saya pikir selama proses itu berlangsung harus terus berlanjut pencarian karakter. Oke, berarti cukup lama ya. Cukup lama. Dalam satu peran itu sendiri. Ya, itu 4 sampai 6 bulan itu waktu yang sangat idealnya gitu, idealnya. Okay, baik. Nah, kalau kita sudah di atas panggung nih kan apapun akan terjadi ya. Yes. Apapun akan terjadi dan pasti bakal terjadi ya kan. Nah, sekarang untuk semisalnya nih, pernah nggak sih dialog yang udah kita hafalin, udah kita benar-benar pelajari dengan seksama sekali. Nah, kalau itu blank tiba-tiba, itu apa yang dilakukan sama aktor itu sendiri? Ya. Kalau pengalaman dari Bang Rizky dulu nih, Bang Rizky ya. Okay. Ketika itu terjadi, saya improvisasi. Tapi improvisasi yang saya pikir teks ini nyambung nih sama dengan adegan selanjutnya gitu. Itu nggak bakalan merubah satu jalan cerita? Nggak akan. Ya itu adanya chemistry antar satu aktor itu penting kan. Misalnya saya dengan Kak Denis bermain, saya harus punya chemistry nih. Bagaimana dia tahu saya tahu dia. Ketika saya lupa, saya rubah teks itu. Dirubah dalam artian menyelamatkan ya. Tapi maknanya sama. Misalnya saya lupa teks itu harusnya saya ingin ke kamar mandi misalnya. Tapi saya lupa. Tapi saya ganti. Saya pengen buang air kecil. Nah, itu kan maknanya sama dengan ke kamar mandi gitu. Nah, aktor lawan main saya harus cepat respon harus gitu. Ngeh ya. Harus ngeh gitu. Baik. Itu pernah kejadian? Itu pernah kejadian. Dengan saya nggarap Kak Denis pernah kejadian. Ya, terakhir kami garapan itu yang terjadi gitu. Jadi Kak Denis sudah di depan pintu, adegannya dia megang pintu, dia lupa teks. Oh my god. Saya di atas, karena saya nyutradari, saya di atas
Astaga. Tapi akhirnya dia ya dengan cepat lah gitu untuk mencari solusi di atas panggung. Karena nggak boleh lama. Kalau jedanya terlalu lama dia lupa, udah penonton pasti wah lupa ini lupa. Ya, betul. Ketahuan. Nah, itu kan kita harus pinter-pinter banget ya kan. Yes. Memang ada orangnya bener yang memang punya pengalaman di dunia teater itu sendiri. Nah kalau orang yang nggak punya pengalaman itu kan bakalan sulit itu kan untuk langsung wah lupa nih apa nih harus dilakukan, apa nih harus dilakukan gitu. Nah itu seperti apa untuk Bang Denny sendiri? Kalau saya, makanya saya dari tadi ketika Bang Fahmi nanya, ketika ada lupa, saya ketawa. Oh gitu. Karena ya mungkin kalau saya lebih muda dari Rizky, waktu Rizky udah lempar sendal dari atas panggung gitu. Ya, saya juga pernah punya pengalaman ini di waktu pementasan di Lampung. Saya lupa satu halaman naskah itu saya lupa. Satu halaman itu waktu itu pementasan judulnya Culik ya. Naskah dari adaptasi naskah dari The Closed Door. Jen P. Sarcher ya, diadaptasi oleh K.M. Mong Suwandi. Itu pada saat itu adegan saya jadi Sokrates, saya orang tua yang kemudian datang, dialog. Saya lupa ingin bertanya apa kepada si lawan main ini, kepada bos waktu itu karakternya. Sehingga saya ngomong seperti ini. Saking banyaknya pertanyaan yang ingin saya tanyakan, saya bingung pertanyaan yang mana yang harus saya awali. Padahal itu lupa. Padahal saya benar-benar lupa. Untung lawan main seperti kata Rizky tadi, dia ingin, apakah kau ingin menanyakan anakku? Ah iya. Baru ingat itu cluenya. Ada cluenya, ada chemistry lah ya. Iya, alhamdulillah terselamatkan seperti itu. Nah kalau ini untuk menyelamatkan adegan itu ya itu tadi ya, improvisasi yang perlu dilakukan dan ikatan lah ya, bisa dikatakan antara pemain itu harus ada, harus match ya Ki ya. Betul, baik. Nyambung. Baik, terima kasih. Kita akan ngobrol lagi tentunya nanti, kita jeda iklan kembali pemirsa, tetap bersama kami di Berndo TVRI Bengkulu.